ada hikmahnya. Hari Minggu itu saya tidak ada internet sama sekali. Jadi saya bisa refleks, saya bisa mulai ngutak-ngatik rumus yang ada di buku-buku catatan saya. Ngutak-ngatik rumus dan ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. Apa kabar teman-teman Community Oko Indo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, keinginan kita, mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke? Sebelumnya saya mau minta maaf karena live stream minggu kemarin tidak bisa ditayangkan. Nggak jadi. Karena dari malam minggu di sini itu ada badai salju. Internetnya kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Jadi pas saya bangun pagi-pagi jam 6, saya langsung ngecek internet, ternyata on and off, on and off. Jadi saya bilang, udah aja nggak usah live stream. Karena apa? Kalau saya live stream tetap aja ntarnya keganggu, banyak loadingnya gitu ya. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang sudah menunggu. Mudah-mudahan minggu depan, hari Minggu, malam Senin di Indonesia, kita bisa bertatap muka lagi di live stream Oke Community Indo Channel. Oke? Tapi ada hikmahnya. Hari Minggu itu saya tidak ada internet sama sekali. Jadi saya bisa refleks, saya bisa mulai ngutak-ngatik rumus yang ada di buku-buku catatan saya. Ngutak-ngatik rumus dan ternyata setelah diutak-atik, saya bisa membantu seseorang untuk sukses dalam waktu 51 hari. 21 hari dengan 3 step, 3 cara yang bagaimana harus dijalankan setiap hari selama 21 hari. Dan yang kedua adalah 10 step yang harus kita kerjakan selama 30 hari. Agar apa? Agar kita bisa merubah hidup dalam jangka waktu di bawah 2 bulan. Itu hikmah buat saya dan sudah saya uji cobakan dengan murid-murid saya di sini lebih dari 200 orang kalau nggak salah. 204 atau 203. Dan sekarang cuma hari Selasa. Orang yang mengerjakan 2 hari berturut-turut sudah melihat kemajuan, sudah melihat hidupnya mulai shift, mulai bergerak sedikit dan mulai melihat tanda-tanda akan perubahan hidup. Oke, akan tanda-tanda perubahan dalam bisnis mereka, dalam kehidupan mereka, dalam percintaan mereka, dalam hubungan dengan keluarga mereka. Oke, 2 hari. Oke, so saya tidak akan membahas itu, nanti saya akan bahas sedikit dalam video ini di terakhir. Tapi dalam video ini saya ingin membahas apa yang akan saya bahas di live stream kemarin, yaitu majikan atau budak. Oke, saya di sini tidak akan membicarakan tentang bisnis, tentang pekerjaan, tentang apapun, tidak. Tapi yang saya maksud dengan budak atau majikan, apakah kita budak sebagai budak di dunia ini oleh kehidupan kita, oleh pikiran kita, atau kita adalah majikan pikiran kita, majikan kehidupan kita. Kebanyakan orang 98% lagi, 98%, 98% manusia di dunia ini adalah mereka budak dari pikiran mereka sendiri. Budak dari kehidupan mereka sendiri. Budak dari perasaan. Mereka bukan majikan. Mereka tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka jalani dalam kehidupan. Karena apa? Karena alasan. Karena mereka terlalu mempercayai apa yang dipikirkan oleh mereka. Pikiran sesuatu yang berasal dari realita. Ingat, saya sering bilang seperti ini. Kalau kita ingin merubah realita, kita harus mau merubah personality kita. Dengan merubah personality kita, kita harus melihat di luar reality kita. Oke? Kebanyakan orang terlalu fokus kepada reality mereka. Termasuk kebanyakan orang kalau mereka menginginkan uang, mereka fokus ke uang. Mereka tidak fokus ke apa di belakang dari uang. Oleh karena itu mereka dikontrol, mereka itu budak dari pikiran mereka sendiri. Mereka budak dari kehidupan mereka sendiri. Sama dengan uang. Kebanyakan orang mereka diperbudak oleh uang. Mereka, saya tidak mampu ini, saya tidak mampu itu, saya lebih baik membarter waktu saya dengan uang, yaitu kerja ke orang lain. Hanya dengan uang yang kecil. Ingat, kalau kita gaji kecil, belum tentu rezeki kita kecil. Dan kalau gaji kita besar, belum tentu rezeki kita besar. Oke, nanti itu saya akan bahas di video yang lain. Tapi teman-teman harus ingat, orang yang gajinya besar belum tentu rezeki mereka besar. Dan orang yang gajinya kecil, belum tentu mereka rezekinya kecil. Dan belum tentu juga yang gaji kecil rezekinya besar. Kita akan bahas itu semua di video yang selanjutnya, oke? Dalam video ini saya ingin teman-teman mulai
Sekali lagi, hilangkan alasan. Harus ditegaskan bahwa mereka itu banyak alasan. Mereka ingin merubah hidup, tapi mereka tidak mau memulai. Mereka hanya ngomong doang. Jujur, saya salut kepada teman-teman yang sudah mulai membaca buku positif, pengembangan diri. Saya salut kepada teman-teman yang sudah mulai menonton video-video YouTube tentang positif, tentang motivasi. Dan sekarang refleks ke diri kita sendiri, ke kehidupan kita sendiri. Apakah kehidupan kita sudah berubah? Apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kalau belum, berarti ada yang salah. Ada yang missing. Ada yang hilang dengan jalan-jalan yang teman sedang jalankan ini. Sekali lagi, saya bilang, kalau kita ingin merubah hidup, kalau kita ingin bermain dengan law of attraction, jangan hanya main basah-basahan, tapi kita harus berenang sekalian. So, jadilah majikan untuk pikiran kita sendiri. Jadilah majikan untuk kehidupan kita sendiri. Jangan jadi budak. Jangan jadi budak uang. Jangan jadi budak kehidupan. Jangan jadi budak pikiran. Kuncinya, hilangkan alasan. Kunci pertama. Kalau teman-teman tidak mau menjadi budak, hilangkan alasan. Nah, udah buat alasan lagi. Bener nggak? Udah buat alasan lagi sekarang. Saya baru bilang hilangkan alasan, teman-teman sudah buat alasan lagi. Bener nggak? Saya baru bilang hilangkan alasan, dan sekarang teman-teman sedang menonton video saya dan sudah membuat alasan lagi di sini. Sudah membuat alasan lagi di sini. Dan akhirnya apa? Diucapkan alasan itu. Jadilah majikan untuk pikiran kita. Jadilah majikan untuk kehidupan kita. Jadilah majikan untuk uang. Jangan jadi budaknya uang. Jangan jadi budaknya kehidupan. Jangan jadi budaknya pikiran kita sendiri. Karena kalau kita menjadi budak pikiran kita sendiri, kita akan banyak penyesalan. Penyesalan saat kita menunggu dicabut nyawa. Penyesalan, saya nyesel saya nggak begini. Saya nyesel saya nggak begitu. Saya nyesel saya nggak begini. Nyesel saya nggak melakukan apa yang Mas Oke sarankan. Saya nyesel kok step-step Mas Oke yang berikan, saya loncat-loncat. Sukses meninggalkan jejak. Ikuti jejak orang-orang sukses. Kalau dia baca buku, ikuti baca buku. Kalau dia pergi ke seminar, ikuti pergi ke seminar. Kalau dia bergaul dengan orang-orang sukses, ikuti bergaul dengan orang-orang sukses. Kalau dia tidak punya alasan, hilangkan alasan kita. Ikuti. Karena apa? Sukses meninggalkan jejak. Saya selalu bilang, ikuti jejak itu sampai ke titik-titiknya. Jangan ada satupun yang terlewat. Jangan ada satupun yang diganti. Jangan ada satupun yang dirubah. Kalau kita mau benar-benar merubah hidup, kalau kita benar-benar mau berusaha menjadi sukses. Karena begini, mengikuti jejak seseorang adalah jalan pintas yang termudah di dunia ini untuk mengikuti jejak seseorang. Untuk merubah nasib kita, jangan ada yang diganti pun sedikit. So, mudah-mudahan itu bermanfaat. Di seminar live Reformation di Yogyakarta pada bulan Februari bulan depan 2019, saya akan membahas seperti ini kan. Menulis ulang otak kita, cara mengontrol takdir, mencari tujuan kita di dunia ini, cara menjalankan hidup yang sepenuhnya, memutarbalikkan kelemahan menjadi kekuatan, mengungkap 4 rahasia terbesar tentang uang, cara menghilangkan 7 sikap yang menghalangi kekayaan datang ke kehidupan kita, formula kesehatan dan kekayaan. Nah, yang 2 terakhir itu, 1, membangun The Sleeping Giant level 1. Dan yang kedua adalah membangun The Sleeping Giant level 2. Saya tidak akan melakukan ini, tapi akan saya ganti. Apa? Karena saya peduli. Akan saya ganti dengan bagaimana kita merubah hidup dalam 21 hari. Bagaimana kita merubah hidup dalam waktu 30 hari. Bagaimana kita merubah hidup, teman-teman bisa merubah hidup dalam waktu di bawah 60 hari. Itu yang akan saya lakukan. Karena apa? Sekarang setelah saya otak-atik rumus saya, setelah saya uji coba ke private student saya di Amerika, 2 hari sudah melihat perubahan. 2 hari peluang-peluang sudah mulai terbuka. 2 hari yang asal tokonya sepi, sekarang rame. 2 hari yang asalnya dia tukang jual mobil, sales mobil, oke? Yang hanya bisa menjual 4-5 mobil per bulan, 2 hari dia menjalankan ini, dia sudah menjual 12 mobil. Oke, karena itu saya sudah melihat bukti. Buktinya saya nggak usah banyak-banyak. Cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Dan dari beberapa orang itu. Kalau mereka bisa, dalam 2 hari, saya yakin semuanya bisa. Oke, oleh karena itu saya akan mengganti, membangun The Sleeping Giant level 2. Karena apa? Ini lebih penting. Ini akan lebih memberikan hasil secara cepat. Karena saya ngerti, manusia itu pengennya cepat. Walaupun saya tahu, di dunia ini kalau sesuatu yang cepat tidak akan abadi. Tapi kita mempunyai jalan pintas, yaitu mengikuti seseorang yang sudah berada di tempat yang kita inginkan. Mengikuti seseorang yang sudah mempunyai apa yang kita inginkan. Dan apa yang akan saya bahas di Jogja, bagaimana merubah hidup di bawah 60 hari, itu adalah Law of Attraction yang sudah dipraktekkan 5.000 tahun yang lalu. Oke? Semudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang berminat
untuk menghadiri seminar di Jogja, Life Reformation Yogyakarta, silakan hubungi Arai, Suji, dan Pak Ketut Sudarma. Semua informasinya akan ada di bawah ini. Dan buat teman-teman yang order buku Money Magnet, silakan kontak Suji. Semua akan ada di kotak di bawah video ini, oke? Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan mudah-mudahan saya bisa berjabat tangan secara langsung dengan teman-teman di Jogja, mendengarkan cerita teman-teman secara langsung di Jogja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi. I love you all. Peace.